Impact Kids. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Berjumpa kembali dalam acara Impact Kids. Anak-anak, hari ini judulnya adalah Kisah Terhebat yang Pernah Ada. Ya, bacaannya ayatnya yaitu dari Matius 20 ayat 28. Sebelum kita baca, mari kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan Tuhan pada saat kami tidur semalam. Terima kasih Tuhan yang sudah memberikan kesegaran dan semangat yang baru untuk kami belajar bersama-sama pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang pimpin kami mau mendengarkan suara Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, boleh buka dulu ya. Dari Matius 20 ayat 28. Kita baca sama-sama ya. Sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah anak-anak, tadi Ibu sudah bilang kalau judul Impact Kids kita hari ini adalah Kisah Terhebat yang Pernah Ada. Wah, kira-kira kisah terhebat apa ya anak-anak yang pernah ada? Nah, sebelumnya coba Ibu mau tanya dulu. Kisah apa ya dalam Alkitab yang paling anak-anak sukai? Mungkin anak-anak pernah mendengar kisah tentang Nabi Nuh yang membuat sebuah bahtera yang besar yang disuruh oleh Tuhan. Atau anak-anak pernah mendengar kisah tentang Musa ya, dengan semak yang terbakar dan bagaimana Musa menyelamatkan bangsa Israel dari tangan Mesir. Nah, dan bagaimana Tuhan mengirimkan 10 tulah kepada bangsa Mesir ya. Anak-anak suka cerita yang itu? Atau kalian ingat cerita tentang Ratu Esther, ya, di mana dengan keberaniannya Ratu Esther menyelamatkan bangsa Israel, ya, bangsa Yahudi, ya. Atau kalian pernah memfavoritkan kisah Daniel? Suka banget sama kisah Daniel, ya. Daniel, masih ingat kisahnya? Yaitu bagaimana Daniel dilemparkan ke dalam gua singa. Wah, kenapa ya Daniel bisa dilemparkan ke dalam gua singa? Nah, anak-anak, Daniel adalah orang yang selalu setia kepada Tuhan ya. Walaupun waktu itu Daniel ditawan ya oleh Babilonia, tetapi Daniel tetap melayani Tuhan dimanapun dia berada. Pada saat itu, Daniel menolak makanan yang disediakan dan Daniel memilih untuk makan sayur-sayuran saja. Dan bagaimana Daniel diberi kebijaksanaan oleh Tuhan untuk menafsirkan mimpi Raja Nebukadnezar. Nah, dan pada saat pemerintahan Raja Darius, Daniel juga menolak untuk berhenti berdoa kepada Tuhan. Ya, nah karena hal itulah Daniel dilemparkan ke dalam gua singa. Tapi apa yang terjadi anak-anak? Singa-singa itu tidak sedikit pun melukai Daniel, karena Allah mengirimkan malaikatnya untuk menjagai Daniel. Nah, kalau kalian baca di dalam Alkitab, beberapa pasal terakhir di kitab Daniel melihat penglihatan tentang masa depan. Ya, yuk kita bisa buka di dalam Daniel 7 ayat 13 sampai 14. Daniel 7 ayat 13 sampai 14. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu. Tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Ayat 14. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan, dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa,
suku, bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Nah, anak-anak, dalam ayat-ayat yang tadi kita baca, kalau anak-anak perhatikan ada kata-kata anak manusia. Nah, dalam 3 kitab Injil pertama, Yesus pun menyebut dirinya anak manusia. Dalam Matius 20 ayat 28 dikatakan bahwa sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, di sini Yesus menyebut dirinya anak manusia. Ini menyebutkan bahwa Yesuslah yang dinubuatkan di dalam kitab Daniel tadi, yaitu bahwa anak Allah akan datang dan akan memerintah dunia selamanya. Anak-anak, Yesus itu maha kuasa, tapi Yesus mau datang dan mati untuk menebus dosa kita semua. Yesus mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Anak-anak, minggu ini kita akan merayakan Jumat Agung, kematian Yesus, dan Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, setelah Yesus bangkit, lalu Tuhan Yesus naik ke surga dan Tuhan Yesus akan datang yang kedua kalinya. Nah, anak-anak, ternyata itulah kisah terhebat yang pernah ada, di mana Yesus lahir, Yesus mati, bangkit, dan naik ke surga. Yesus melakukannya untuk kita semua, untuk anak-anak, untuk ibu, dan semua orang. Dan barang siapa yang percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat pribadinya, dia akan memperoleh hidup yang kekal dan dia tidak akan dihukum. Ya, oke anak-anak. Jadi kisah terhebat yang pernah ada adalah bagaimana Yesus lahir, Yesus mati, Yesus bangkit, dan Yesus naik ke surga. Oke anak-anak, sampai di sini dulu ya anak-anak. Impact Kids pada hari ini. Anak-anak, sehat selalu, oke? Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan sudah mengingatkan kami bagaimana Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus mati, bangkit, dan naik ke surga buat kami semua. Terima kasih kalau Tuhan Yesus mau melakukannya untuk kami semua. Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang menjagai dan melindungi anak-anak dan memberikan semangat untuk terus belajar dan berusaha dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa besok ya. Bye-bye. Impact Kids.